Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas presentasi pada hari ini, Pak, dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan presentasi terkait penulisan, kutipan, dan daftar pustaka. Tak lupa yang saya hormati Bapak dosen Dr. Miftah Wangsa Danureja, SPD MPDI, yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa TI 20S1 Universitas Pelita Bangsa. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Andrea Alwi Rahman dengan NIM 3120103991 dan saya sendiri Ridho Nur Alamsyah dengan NIM 3120100044. Baik Pak, kita langsung saja mulai presentasinya. Kita masuk dengan dari pengertian kutipan, Pak. Pengertian kutipan adalah kutipan merupakan salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seseorang, pengarang atau ucapan yang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang melalui media cetak maupun elektronik. Dan cara penulisannya adalah ada dibagi menjadi dua, Pak, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Untuk kutipan singkat yakni kurang dari 40 kata dapat diketik langsung dalam teks dengan menggunakan tanda kutip ganda pada permulaan dan akhir kutipan. Namun, jika ada penting yang ingin ditonjolkan menggunakan tanda petik tunggal sebelum dan sesudah kata penting tersebut. Contoh, tanda petik suatu elemen penting dari komunitas yang sehat adalah komunitas yang kompeten dari UAS 1994 halaman 37. Dan yang kedua adalah kutipan panjang, yakni terdiri dari 40 kata atau lebih diketik pada paragraf tersendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip ganda, diketik satu tab ke dalam. Contoh, menurut Cottrell tahun 1976 dalam UAS 1994, yaitu definisi komunitas yang kompeten adalah salah satu dari beberapa komponen komunitas tersebut. Satu, mampu berkolaborasi secara efektif dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas. Dua, dapat mencapai kesepakatan dalam penetapan tujuan dan prioritas. Yang ketiga, dapat menyetujui dan berarti untuk implementasi tujuan yang disepakati. Dan keempat, dapat berkolaborasi secara efektif di dalam melakukan tindakan yang dibutuhkan, halaman 37-38. Nah, untuk bagian kalimat yang dianggap tidak penting akan dihilangkan, Pak. Maka bagian tersebut diganti dengan 3 titik. Apabila bagian tersebut terletak di akhir kalimat, akan menjadi 4 titik dengan titik terakhir. Kita masuk ke macam-macam kutipan. Nah, macam-macam kutipan menjadi 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pendapat dikutip apa adanya tanpa diubah. Dapat juga berupa kutipan tidak langsung, artinya kutipan dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri. Sedangkan untuk kutipan yang tidak langsung adalah penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat yang asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Nah, berikut adalah contoh dari kutipan langsung dan tidak langsung, Pak. Setelah macam-macam kutipan, kita masuk ke fungsi kutipan. Fungsi kutipan ada beberapa fungsi kutipan dan tujuannya. Dan untuk kali ini saya ada beberapa poin untuk fungsi dan tujuan, ada 6. Yang pertama, untuk menegaskan isi uraian tersebut. Yang kedua, membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis.
Yang keempat, untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang akan digunakan. Yang kelima, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Dan yang keenam adalah untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Nah, setelah ini lanjut ke daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, teman saya Andrea Alwi akan mempresentasikan atau akan membaca hasil diskusi kami, Pak.